Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rofiana dengan nomor induk mahasiswa 856498099 Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 8 yaitu Listrik dan Magnet KP1 Kelistrikan dengan judul Praktikum Percobaan Muatan Listrik. Apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah serangkaian fenomena fisika yang berkaitan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Energi ini mencangkup berbagai efek seperti arus listrik, medan magnet, dan gaya elektromagnetik. Sedangkan muatan listrik adalah sifat dasar materi yang menyebabkannya mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak saat berada di dekat materi lain. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Tujuan dari percobaan ini adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat timbul dari sifat muatan dan memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan ini adalah bola pingpong 2 buah, benang jahit, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Langkah percobaan. Untuk percobaan pertama, di sini saya sudah mengaplikasikan sisir ke rambut beberapa menit. Mari kita lihat apa yang terjadi jika sisir didekatkan ke potongan kertas. Potongan kertas dapat tertarik oleh sisir plastik. Ini terjadi karena sisir plastik sudah ada muatan listrik karena digosokkan ke rambut. Lalu, amati apabila sisir plastik didiamkan beberapa saat. Apakah sisir plastik masih bisa menarik potongan kertas tersebut? Setelah didiamkan beberapa saat, hasilnya adalah sisir plastik sudah tidak bisa menarik potongan kertas karena gaya listriknya sudah habis atau sudah tidak ada. Untuk percobaan selanjutnya, di sini saya sudah mengikat 2 buah bola pingpong namun tidak saling bersentuhan. Untuk bola sisi kiri, saya akan menggosokkan kain wol dan sisi kanan saya akan menggosokkan secara bergantian dengan wol, nilon, dan tas plastik. Dan amati apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Untuk bola pingpong yang digosokkan dengan wol dan wol akan terjadi reaksi tolak-menolak karena benda yang digosokkan bermuatan sama. Selanjutnya, wol dengan nilon akan bereaksi tarik-menarik. Dan untuk wol dengan tas plastik, reaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Selanjutnya, bola sisi kiri saya menggosokkan menggunakan plastik dan sisi kanan saya akan menggosokkan secara bergantian seperti yang sebelumnya. Yang pertama, yaitu plastik dan wol. Reaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Tas plastik dengan nilon, reaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Selanjutnya, plastik dengan plastik, reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak.
Karena benda yang digosokkan bermuatan sama atau benda yang digunakan sama. Selanjutnya, untuk bola sisi kiri saya akan menggosokkan dengan kain nilon dan bola sisi kanan saya akan menggosokkan secara bergantian dengan wol, nilon, dan tas plastik. Pertama, nilon dan wol, reaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Nilon dengan nilon, reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak, karena benda yang digosokkan bermuatan sama. Dan yang terakhir, nilon dengan plastik akan terjadi reaksi tarik-menarik. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cara sederhana untuk memperoleh benda bermuatan listrik salah satunya adalah dengan cara digosok. Benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan menghasilkan reaksi gaya tolak-menolak. Benda yang memiliki muatan listrik tak sejenis akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Hal ini sesuai dengan landasan teori dan hasil pengamatan yang telah dilakukan.